Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bahagia buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya Amir Mahfuz, calon legislatif atau anggota DPR RI di pemilu 2024, di mana saya akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI di Senayan nanti dari Dapil 7, Kabupaten Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Mohon doa dan dukungannya buat seluruh warga di Kabupaten Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta untuk memilih saya, Amir Mahfuz, dari Partai Buruh nomor 6, Amir Mahfuz nomor urut 4. Partai Buruh menang, Amir Mahfuz DPR RI, insya Allah negara sejahtera, rakyat bahagia, Indonesia bahagia. Yang menjadi motivasi saya untuk ikut dalam kancah perpolitikan di tahun 2024 yang akan datang, yaitu satu, yang sudah pasti, Partai Buruh kita dirikan dan alhamdulillah menjadi salah satu partai konsentrasi pemilu 2024. Kenapa Partai Buruh didirikan? Karena tidak ada yang mau atau tidak ada yang peduli serius terhadap permasalahan, terhadap solusi-solusi tentang permasalahan yang dialami oleh kaum buruh, tentang kenaikan upah, tentang PHK sepihak, tentang status kerja, dan tentang fasilitas-fasilitas kesejahteraan lain yang oleh Omnibus Law saat ini semuanya dikebiri. Oleh karena itu kami, kaum buruh, kelas pekerja membentuk partai dan akhirnya menjadi peserta pemilu, dan disitulah akhirnya saya ikut sebagai calon legislatif untuk DPR RI pemilu 2024 yang akan datang. Jadi motivasi yang paling utama dari kita adalah satu, dari permasalahan yang terjadi, akhirnya kita melaksanakan mencari solusi-solusi, dan salah satu solusinya adalah bukan hanya sebagai penumpang dalam gerbong politik nasional atau negara, tapi kita menjadi lokomotif dalam gerbong tersebut, dan alhamdulillah hari ini kita mewujudkannya. Tinggal satu, insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar akan menjadi wakil rakyat di DPR RI, khususnya bagi saya dan kawan-kawan yang lain, dan juga DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Kita berharap nanti Partai Buruh lolos parliamentary threshold 4%, suara sah nasional terkumpul, dan terakumulasi ada kurang lebih 30 kursi dari Partai Buruh yang ada di DPR RI periode 2024-2029 yang akan datang. Mengapa harus dari Partai Buruh? Karena ya seperti kita ketahui, sebelumnya kita kaum buruh kelas pekerja memang hanya serikat pekerja, serikat buruh, bukan partai politik. Nah, untuk suara politik kita salurkan atau kita titipkan aspirasi ke partai-partai politik lainnya yang ada di Indonesia saat ini. Tapi apa daya, kemarin kita dipertontonkan oleh sebuah kebijakan legislatif dan eksekutif dalam hal menetapkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah kita tolak, sudah kita lawan dengan semua kekuatan, tapi ya itulah kebijakan kita diciptakan atau dibuat oleh yang sudah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu oleh partai politik, oleh negara, oleh eksekutif, oleh legislatif, di mana semuanya itu adalah orang-orang dari partai politik. Makanya kita akhirnya membentuk Partai Buruh. Jadi kami, kaum kelas pekerja, kaum buruh, wajib hukumnya
wajib hukumnya untuk berpolitik, untuk melakukan kegiatan-kegiatan perjuangan dalam area politik melalui partai buruh. Tidak boleh tidak melalui partai buruh. Kepada seluruh kaum kelas pekerja, kepada seluruh kaum buruh yang ada di Indonesia. Nah, sini kita berharap ke depan politik-politik Indonesia setelah partai buruh ada, memang hari ini kita ketahui sebelum partai politik Indonesia, partai buruh di politik sebelum ada, itu politik tanpa politik uang itu sesuatu yang mustahil. Tapi sekali lagi, kita akan melakukan langkah melalui partai buruh ini, kita jadikan politik di Indonesia politik yang bersih, bukan berdasarkan politik uang, tapi politik berdasarkan ide, visi, ide, dan gagasan yang akan dikerjakan oleh seluruh rakyat, yang siapa yang memenangkan partai politik yang menang politik itu mewujudkan visi, ide, gagasan untuk setidaknya Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil dan makmur. Tidak boleh ada lagi tuh orang membeli berdasarkan uang, walaupun orang itu tidak punya visi, ide, dan gagasan yang bagus untuk bangsa dan negara kita. Dan kita berharap mulai saat ini digawangi, dikomandoi oleh partai buruh, kita akan meminimalisir, bahkan menghilangkan disebut dengan politik uang tersebut. Apa yang dilakukan untuk masyarakat ketika jadi anggota dewan? Nah, ini penting sekali buat diketahui oleh siapapun yang mendengar atau melihat video ini. Satu, partai buruh mempunyai visi terwujudnya negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera? Negara sejahtera, welfare state, negara kesejahteraan. Kita ingin mewujudkan rakyat yang sejahtera, Indonesia yang bahagia. Sejahtera, kalau kata KBBI atau kata arti daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat. Nah, terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat itu sehingga rakyat jadi sejahtera. Nah, untuk terpenuhi kebutuhan rakyat itu ada dua. Ya, ada dua. Satu, dari individu rakyat tersebut yang bekerja berikhtiar sehingga menghasilkan pendapatan. Sehingga dari ikhtiar dan pendapatan tersebut, dia akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dia sejahtera. Tapi di negara sejahtera yang kita ingin wujudkan, Partai Buruh Menang Negara Sejahtera, adalah bagaimana negara sejahtera, rakyat sejahtera, terpenuhi kebutuhan hidup itu akibat dari negara hadir, partai buruh hadir, dewan-dewan yang terpilih sebagai wakil rakyat hadir, mengurangi beban daripada hidup rakyat, dalam hal ini mengurangi pengeluaran hidup rakyat. Nah, dengan terkuranginya beban hidup rakyat, terkuranginya pengeluaran hidup rakyat karena hadirnya partai, hadirnya negara dengan program-program pro subsidi, dengan hadirnya program jaminan sosial, dan akhirnya mengurangi pengeluaran daripada rakyat tersebut dalam kehidupannya. Dalam mengurangi beban pengeluaran dan beban hidup, akhirnya terciptalah meningkatnya nilai pendapatan yang didapat oleh rakyat tersebut. Meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya pendapatan, nilai pendapatan, karena pendapatan yang didapat hari ini dikurangi oleh negara bebannya. Contoh, kaum buruh mendapatkan upah dalam bekerja kita. Nah, dari upah tersebut kita harus memenuhi kebutuhan hidup. Ada tentang makan, cukup sandang, cukup kesehatan, cukup pendidikan, ada cukup rekreasi, cukup liburan, cukup olahraga, dan sebagainya. Nah, dari kebutuhan hidup itu kita harus mengeluarkan biaya. Nah, terwujudnya negara sejahtera, Partai Buruh Menang, dan juga insya Allah Amir DPR RI sebagai wakil rakyat warga Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Jabar 7,
ya, itu berjuang untuk negara hadir dengan pembangunan-pembangunan, dengan politik-politik anggaran, dengan perbaruan-perbaruan kebijakan yang pro kepada terwujudnya negara sejahtera. Negara, Partai Buruh, Amir DPR RI mewujudkan satu, nah ini jaminan makan. Nah, jadi jaminan makan ini untuk seluruh rakyat yang kita lihat nanti dari aktuaria anggaran atau politik anggaran yang ada di negara kita, APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten kota berkolaborasi semua. Bagaimana kita mewujudkan jaminan makan untuk rakyat, di mana 500.000 per kepala per bulan seumur hidup. Selama kita warga negara Indonesia, negara hadir melalui Partai Buruh, bersama Partai Buruh, melalui Dewan yang Bapak atau rakyat pilih, insya Allah Amir jadi DPR RI, terwujudnya jaminan makan tersebut. Sehingga berkurangnya tuh beban pengeluaran rakyat untuk membeli makanan senilai 500.000 per kepala per bulan seumur hidup. Sehingga ketika kita kaum kelas pekerja, kaum buruh ataupun rakyat dimanapun berada, ketika mendapat jaminan makan ini, pendapatan yang didapatkan dari bekerja, dari berdagang, ataupun dari usaha-usaha yang lain, tidak perlu mengeluarkan 500.000 untuk pemenuhan kebutuhan hidup tentang makanan. Walaupun memang angka ini tidak mungkin dapat memenuhi keseluruhan, gitu. Setidaknya mengurangi beban. Mengurangi beban tentang pemenuhan kebutuhan hidup makan. Nah, negara hadir, partai hadir dalam ini Partai Buruh untuk mewujudkan itu. Yang kedua, apa yang dilakukan untuk masyarakat ketika Partai Buruh menang atau saya jadi dewan?